Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia kelas B Statistika Bisnis ITS ingin mempresentasikan jurnal yang telah kami buat yang berjudul Hubungan Antara Sikap Terhadap Proses Perceraian Orang Tua dengan Proses Pembelajaran Anak di Sekolah. Nama kelompok yang pertama ada Zakia Lafiona dengan NRP 056, Elsa Agatha Basya Basilutonga NRP 068, Farizidis Batiar NRP 086, Eva Yanti Rahmatul Hidayah NRP 096, Enda Sekti Putri Pratiwi NRP 110, dan Nabila Puji Novianti NRP 117. Pertama, membahas tentang pendahuluan, yaitu latar belakang. Tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang mengalami perceraian bisa menimbulkan dampak negatif terhadap proses pertumbuhan anak karena kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua. Hal ini bisa mempengaruhi proses pertumbuhan anak, khususnya dalam proses pembelajaran baik di rumah maupun sekolah. Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian mengenai hubungan antara sikap terhadap proses perceraian orang tua dengan pembelajaran anak di sekolah menggunakan metode statistika deskriptif berupa line chart dan bar chart yang berfungsi untuk memvisualisasikan data sehingga semua kalangan masyarakat dapat memahami makna dari analisis data tersebut. Lanjut. Rumusan masalah dalam jurnal ini terdapat 5. Yang pertama, bagaimana pengaruh perceraian dari kedua orang tua terhadap proses pembelajaran anak di sekolah. Bagaimana pengaruh perceraian dari kedua orang tua terhadap proses pembelajaran anak di rumah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kehadiran dari kedua orang tua terhadap proses pembelajaran anak. Yang keempat, bagaimana pengaruh perceraian dari kedua orang tua terhadap perceraian prestasi. Bagaimana pengaruh perceraian dari kedua orang tua terhadap pencapaian prestasi anak. Dan bagaimana pengaruh perceraian dari kedua orang tua terhadap sikap dan emosi anak. Lanjut. Tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Lanjut. Manfaat dari jurnal ini dari segi pembaca dapat mengetahui analisis dari berbagai indikator penelitian hubungan antara sikap terhadap proses perceraian orang tua dengan proses pembelajaran anak di sekolah. Dari segi penelitian ini dapat mengasah dan mempertajam skill analisis, khususnya untuk menggunakan metode statistika deskriptif. Lanjut, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 3 ialah metode penelitian. Next. Yang pertama ada jenis sumber data. Dalam kajian penelitian terhadap dua pendekatan yang sering digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif ini termasuk adanya variabel jenis kelamin dan kelompok umur. Pada pendekatan kuantitatif, adanya variabel setuju dan tidak setuju terhadap suatu pertanyaan yang diberikan. Jumlah responden setuju dan tidak setuju ini akan disajikan dalam diagram statistika deskriptif. Yang kedua ada sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh masih belum diolah dan akan diolah menggunakan metode statistika deskriptif. Responden berasal dari umur 17 hingga 25 tahun. Data yang digunakan berasal dari Google Form yang disebar pada hari Senin 1 September 2021. Identifikasi variabel. Variabel terikat yaitu proses pembelajaran anak di sekolah. Untuk variabel bebasnya hubungan sikap terhadap proses perceraian. Next. Selanjutnya itu hasil dan analisis pembahasan. Yang pertama itu jenis kelamin responden. Berdasarkan gambar 1 pie chart tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang dan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang. Sehingga total keseluruhan responden yang didapat adalah 30 orang. Sehingga jumlah responden berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki adalah sama. Kemudian untuk gambar kedua, yaitu pie chart kedua yang kelompok umur responden, menunjukkan rentang usia responden, di mana dari 30 responden terdapat 3,3% responden yaitu sebanyak 1 orang dengan kelompok umur lebih dari 25 tahun dan terdapat 96,7% yaitu sebanyak 29 orang dengan kelompok umur 17 sampai 25 tahun. Sehingga jumlah responden terbanyak berasal dari kelompok usia 17 hingga 25 tahun. Next. Pada diagram ini menunjukkan bahwa terdapat 30 responden yang memberi respon mengenai perceraian kedua orang tua anak dapat mempengaruhi proses pembelajaran anak di rumah yang terdiri dari 3 responden menjawab biasa atau netral, 10 responden menjawab setuju, dan 17 responden menjawab sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden sangat setuju bahwa perceraian kedua orang tua anak dapat mempengaruhi proses pembelajaran anak di rumah. Kemudian pada diagram samping menunjukkan bahwa terdapat 30 responden yang memberi respons mengenai perceraian kedua orang tua anak dapat mempengaruhi proses pembelajaran anak di sekolah yang terdiri dari 1 responden menjawab sangat tidak setuju, 3 responden menjawab tidak setuju, 3 responden menjawab biasa atau netral, 6 responden menjawab setuju, dan 17 responden menjawab sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden sangat setuju bahwa perceraian kedua orang tua anak dapat mempengaruhi proses pembelajaran anak di rumah.
Selanjutnya masuk ke pertanyaan ketiga, yakni menurut saya kehadiran kedua orang tua sangat penting dalam proses belajar anak di rumah. Didapatkan hasil dari responden sebagai berikut yang ditampilkan dalam bar chart menunjukkan bahwa dari 30 responden, sebanyak 20 responden menyatakan sangat setuju bahwa kehadiran kedua orang tua sangat penting dalam proses belajar anak di rumah. 4 responden menyatakan setuju bahwa kehadiran orang tua sangat penting dalam proses belajar anak di rumah. 4 responden menyatakan bahwa kehadiran kedua orang tua sangat penting dalam proses belajar anak di rumah itu biasa tidak memberikan pengaruh apapun. 1 responden menyatakan tidak setuju bahwa kehadiran orang tua sangat penting dalam proses belajar anak di rumah, dan 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa kehadiran kedua orang tua sangat penting dalam proses belajar anak di rumah. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa sebagian besar responden sangat setuju kehadiran kedua orang tua sangat penting dalam proses belajar anak di rumah. Masuk ke pertanyaan keempat pada responden, yakni menurut saya perceraian kedua orang tua dapat mempengaruhi pencapaian prestasi anak. Didapatkan hasil bahwa responden yang paling banyak, yakni sebanyak 12 responden yang menyatakan sangat setuju jika perceraian kedua orang tua dapat mempengaruhi pencapaian prestasi anak. Sedangkan responden paling sedikit, yakni sebanyak 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju jika perceraian kedua orang tua dapat mempengaruhi pencapaian prestasi anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju jika perceraian kedua orang tua dapat mempengaruhi pencapaian prestasi anak. Next. Masuk ke pertanyaan kelima yang ditujukan kepada responden, yakni menurut saya kehadiran kedua orang tua penting dalam menemani anak ketika belajar. Yang menunjukkan bahwa 10 responden menyatakan setuju, 9 responden menyatakan sangat setuju, 6 responden menyatakan biasa, 4 responden menyatakan tidak setuju, dan 1 responden menyatakan sangat tidak setuju jika kehadiran kedua orang tua penting dalam menemani anak ketika belajar. Maaf, ke slide sebelumnya. Lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian responden sangat setuju jika kehadiran kedua orang tua penting dalam menemani anak ketika belajar. Masuk ke pertanyaan ke-6 kepada responden, yakni menurut saya belajar bersama kedua orang tua lebih efektif daripada pembelajaran dengan guru les privat. Yang menunjukkan bahwa sebanyak 17 responden menyatakan biasa saja jika belajar bersama kedua orang tua lebih efektif daripada pembelajaran dengan guru les privat. 5 responden menyatakan tidak setuju, 5 responden menyatakan sangat tidak setuju, dan 3 responden menyatakan sangat tidak setuju. Sangat setuju jika belajar bersama kedua orang tua lebih efektif daripada pembelajaran dengan guru les privat. Jadi dapat disimpulkan sebagian responden memberikan respon bahwa belajar bersama kedua orang tua bisa lebih efektif atau tidak efektif daripada pembelajaran dengan guru les privat. Hal ini dapat kembali kepada diri anaknya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan ke-7. Menurut saya perceraian orang tua dapat mempengaruhi sikap dan emosi pada anak. Pada grafik tersebut ditunjukkan bahwa sebanyak 22 responden merupakan respon yang paling banyak yang menyatakan bahwa sangat setuju bahwa perceraian orang tua dapat mempengaruhi sikap dan emosi pada anak. Sedangkan respon yang paling sedikit, yaitu 0 responden, menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju bahwa perceraian orang tua dapat mempengaruhi sikap dan emosi pada anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir semua responden memberi respon sangat setuju jika perceraian orang tua dapat mempengaruhi sikap dan emosi pada anak. Next. Selanjutnya yaitu bagaimana pendapat Anda tentang pengaruh perceraian terhadap proses pembelajaran anak. Setelah mendapatkan pendapat yang didapatkan dari kuesioner, didapatkan bahwa dari 25 dari 30 responden menyatakan bahwa perceraian sangat mempengaruhi proses pembelajaran anak. Sedangkan 5 dari 30 responden yang lainnya menyatakan bahwa pengaruh perceraian pada proses pembelajaran anak tergantung pada penjelasan serta sikap anak dalam menerima keadaan tersebut. Mereka menganggap bahwa perceraian bukan merupakan masalah yang berarti apabila anak mampu menyikapi dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian ini, yaitu dari penelitian terhadap 30 responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang masing-masing sebanyak 15 orang dengan 3,3% responden berumur lebih dari 25 tahun, sedangkan untuk yang umurnya di antara 17 hingga 25 tahun sebanyak 96,7% responden, sehingga kesimpulan yang didapatkan bahwa mayoritas responden setuju apabila perceraian dapat mempengaruhi proses pembelajaran anak di rumah maupun di sekolah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian dan materi yang kami sampaikan. Terima kasih.